Selamat menyaksikan, judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 13. Jovita menarik jas itu dengan kuat dan bertanya, Pamela, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan jas ini? Bagaimana kamu bisa menemukan seorang pria yang bisa mengenakan pakaian semahal ini? Pamela menatap kedua pakaian itu dengan tidak percaya. Dia hanya menjawab asal, apa ini sangat mahal. Ada seorang pria tua baik hati yang meminjamkannya padaku. Aku nggak mengenalnya. Pamela tidak terlihat berbohong ketika mengatakan ini. Wajahnya terlihat sangat poloso, tapi Jovita masih tidak percaya. Nggak mungkin kamu bisa kenal pria yang bisa memakai pakaian semewah ini. Cepat cuci bersih baju ini, lalu kembalikan pada orang itu. Jangan harap untuk mendekati pria kaya. Pria yang punya selera bagus nggak bakal melirik orang udik sepertimu. Pamela tertawa tak peduli. Omong-omong, kamu belum menjawab pertanyaanku. Di mana suamimu? Wajah Jovita terlihat masam. Ketika dia melihat Pamela yang tidak tahu apa-apa, dia pun berkata dengan sombong, 11 kemarin aku berubah pikiran, jadi nggak jadi menikah. Sekarang aku masih lajang, nggak ada suami. Pamela mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Nggak jadi menikah. Keluarga Dirgantara adalah keluarga hebat. Apa status keluarga hebat juga? Nggak bisa buat kamu tertarik untuk menikah. Jovita berdecak kesal, keluarga hebat bukan apa-apa. Aku bisa memiliki pria manapun yang aku inginkan dengan mudah. Usia Tuan Agam sudah mau 30 tahunan, tapi nggak pernah punya pasangan. Dia pasti punya masalah kesehatan atau mungkin nggak punya ketertarikan seksual. Jadi, meskipun dia tergila-gila padaku dan memohon untuk menikahiku, aku nggak akan menikah dengannya dan lebih memilih sendiri seumur hidup. Pamela ingin tertawa, tetapi dia hanya mengangguk. Nah, itu pemikiran yang sangat masuk akal. Jadi, selamat karena telah menghindari kesialan. Membawa barang-barang yang sudah dikemas di dalam koper. Pamela turun ke lantai bawah dan mengucapkan selamat tinggal pada Darius. Setelah itu, dia meninggalkan kediaman keluarga Alistair. Jovita mengikuti taksi Pamela dengan mobilnya. Dia ingin melihat pria seperti apa yang meminjamkan jasnya kepada Pamela. Pria yang bisa mengenakan pakaian seperti itu pasti memiliki kekayaan triliunan. Kemarin, dia telah kehilangan harga dirinya karena pesta pernikahan. Jika dia bisa mendapatkan seorang pria kaya dan tampan, dia akan bisa menarik perhatian teman dan kerabatnya lagi. Taksi yang Pamela tumpangi berhenti di kawasan kota lama. Pamela turun dari taksi, menyeret kopernya untuk masuk ke restoran pinggir jalan. Dia memesan mie dan duduk untuk makan sendirian. Tak jauh dari situ, Jovita yang duduk di mobilnya menghina Pamela. Dia mengira Pamela sudah menjadi orang kaya karena bisa dipinjami pakaian mahal. Namun, dia masih saja makan di pinggir jalan. Saat dia tertawa, ada orang yang mengetuk jendela mobilnya. Jovita menurunkan jendela mobilnya dan melihat seorang polisi lalu lintas mendatanginya dengan wajah serius. Kamu nggak boleh sini, kamu sudah melanggar peraturan lalu lintas. Tolong tunjukkan SIM dan terima surat tilangnya. Jovita yang mendengar itu langsung menentang, nggak ada orang di sini, apa salahnya parkir di sini? Aku seorang figur publik, parkir di sini karena nggak mau dikenali oleh penggemar dan menyebabkan kemacetan. Ini juga merupakan cara untuk mengurangi beban kerja kalian, mengerti? Polisi itu mengabaikannya, hanya mengatakan, siapapun kamu, ini adalah jalan pejalan kaki dan nggak ada yang boleh parkir di sini. Mobilmu diparkir secara ilegal. Kalau menolak untuk bekerja sama, aku akan menderek mobilmu sesuai dengan peraturan. Apa, kamu berani? Jovita melepas kacamata hitamnya, lalu mengatakan, perhatikan baik-baik siapa aku. Apa kamu tahu kalau aku memiliki jutaan pengikut di Twitter? Aku akan mengatakannya kepada pengikutku agar komplain terhadapmu. Polisi itu tidak menoleh, hanya mengangkat interkom untuk memanggil mobil derek. Jovita sangat marah hingga berdiri. Dia berdebat dengan polisi sampai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Tidak banyak yang mengenalinya, tetapi semua orang mengatainya tidak ada etika. Jovita merasa sangat malu dan tidak berani bersikap sombong. Lagi, saat melihat mobilnya diderek, tiba-tiba dia melihat Pamela yang tampaknya sudah kenyang keluar dari kedai itu. Dia kembali teringat akan apa yang harus dia lakukan, jadi tidak peduli lagi dengan mobilnya. Dia buru-buru melarikan diri dari kerumunan dan mengikuti Pamela. Pamela berjalan ke sebuah pusat perbelanjaan besar di kota lama dan langsung ke toko utama dari sebuah merek mewah ternama. Dia memilih-milih pakaian dengan antusias. Jovita yang memperhatikan dari jauh terbelalak.
Ada yang tidak beres dengan Pamela. Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk berbelanja di toko mewah dan memilih pakaian di bagian yang paling mahal? Melihat Pamela sudah selesai memilih pakaian dan keluar melalui pintu di sisi lain toko, Jovita mencoba mengikutinya. Namun, dia dihalang oleh manajer toko yang antusias. Nona Jovita, baju-baju Nona sudah dikemas. Mau bayar tunai atau pakai kartu kredit? Jovita tampak bingung. Kamu salah paham. Aku saja baru masuk ke toko kalian. Manajer toko tersenyum dan berkata, bukankah Nona adalah aktris terkenal yang bernama Jovita? Asisten Nona sudah datang sejak tadi. Dia memilihkan pakaian sesuai ukuran Nona dan sudah mengemasnya untuk Nona. Yang perlu Nona lakukan hanyalah membayar. Jovita mengerutkan keningnya, lalu menjawab, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Aku datang sendirian dan nggak sama asistenku. Aku nggak minta asistenku buat beli pakaian dari toko ini. Beberapa pegawai toko mulai berkumpul dan membicarakannya. Dia pasti merasa kalau harga pakaian di sini terlalu mahal, jadi nggak mampu bayar. Lihat saja, dia pakai pakaian keluaran 2 tahun lalu yang sudah ketinggalan zaman. Semua aktris lain datang ke toko ini dan menghabiskan banyak uang, tapi Jovita sepertinya cukup miskin. Kudengar beberapa hari yang lalu dia berhenti dari dunia hiburan. Pasti uangnya juga nggak banyak. Jovita melotot, lalu berkata, siapa bilang aku nggak mampu bayar? Aku cuma nggak suka model pakaian di sini. Manajer toko berkata, Nona Jovita, jangan khawatir. Ini adalah model terbaru musim ini yang dirancang oleh duta mode sendiri. Modelnya benar-benar sangat modis. Kalau Nona memang nggak punya uang, sayang sekali. Siapa bilang aku nggak punya uang? Aku punya banyak uang. Ambil dan gesek kartuku. Bisikan para pegawai membuat Jovita yang sangat peduli dengan harga dirinya mengeluarkan kartunya dengan enggan. Sekali gesek, dia kehilangan puluhan juta. Dia menyadari bahwa semua itu adalah ulah Pamela. Pamela pasti sudah sadar kalau Jovita mengikutinya. Dia pasti orang yang melaporkannya kepada polisi lalu lintas. Pamela sialan. Setelah keluar dari toko mewah dengan menenteng tas belanjaannya, Jovita mengejar Pamela secepat mungkin, berusaha membuat Pamela mengembalikan mobil dan uangnya. Jovita sudah terlambat. Saat meninggalkan mall, dia melihat Pamela sudah masuk ke dalam taksi lagi. Jovita memanggil taksi di belakangnya dan mengikutinya. Kali ini, Pamela tiba di pusat kota. Saat keluar dari mobil, Pamela berjalan ke sebuah rumah yang sangat megah dengan koper di tangannya. Jovita tampak tidak percaya karena ini adalah pusat kota. Siapapun yang bisa membangun rumah pribadi di sini, orang itu pasti sangat kaya. Bagaimana mungkin Pamela bisa masuk ke sana dengan mudah? Apa dia benar-benar menjalin hubungan dengan orang kaya? Pada saat itu, sebuah mobil hitam melaju dan berhenti di depan rumah besar itu. Olivia sedang dibantu oleh beberapa pelayan turun dari mobil. Dia baru saja kembali dari rumah sakit setelah menghabiskan infusnya. Wajahnya masih terlihat pucat. Ketika Jovita melihat ada yang datang, dia menghampiri dan bertanya, "Permisi, siapa yang tinggal di sini?" Olivia melihat pakaian Jovita yang sudah usang dan merasa jijik. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu datang dan mencari tahu kondisi rumah kami. Jovita terdiam tidak berkutik ketika berada di depan Olivia yang mengenakan pakaian edisi terbatas. Dia berkata sambil tersenyum malu, aku sedang mencari adikku. Barusan, aku melihatnya masuk ke dalam. Olivia menimpali dengan nada tidak sabar, mencari adikmu. Siapa adikmu? Bab 14. Jovita menjawab, adik perempuanku. Olivia tiba-tiba mencium bau parfum Jovita yang menyengat dan mulai muntah-muntah. Pelayan yang melihat hal ini langsung mendorong Jovita untuk menyingkir. Pergilah, Nona kami nggak punya waktu untuk meladenimu. Apa Nona baik-baik saja? Para pelayan dengan hati-hati membantu Olivia yang muntah hingga lemas untuk masuk ke dalam. Jovita sangat kesal karena dia didorong dan diusir seperti pengemis. Namun, dia tidak berani macam-macam dengan orang-orang yang bisa tinggal di sini. Sopir keluarga Dirgantara menurunkan jendela mobil dan menasihati dengan ramah, keluar dari sini. Ini bukan tempat di mana kamu bisa tanya-tanya. Jovita menoleh dan bertanya, kamu sopir rumah ini. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang tinggal di sini? Sopir itu menjawab dengan sangat berhati-hati, aku nggak bisa bilang siapa yang tinggal di sini. Tapi aku dengar kalau mereka baru merekrut beberapa pelayan baru. Adik yang kamu cari mungkin ada di antara mereka. Pelayan. Pamela datang ke sini sebagai pelayan.
Bukankah dia sedang magang di perusahaan Quentin? Jovita baru saja akan menanyakan sesuatu yang lain, tetapi sopir itu sudah mengemudikan mobilnya ke garasi. Makin Jovita memikirkannya, rasanya makin mencurigakan. Dia menelepon seorang teman kuliahnya yang bekerja di perusahaan Quentin dan mengetahui kalau Pamela sudah dipecat. Dipecat. Jadi, Pamela benar-benar bekerja di rumah ini sebagai pelayan. Katanya dia sudah menemukan rumah sewa, tetapi dia malah pindah ke sini karena dia harus bekerja 24 jam sehari sebagai pelayan. Hanya itu yang bisa Pamela lakukan. Dia mungkin mencuri jas mahal itu dari pria yang tinggal di rumah ini. Dengan mengingat hal ini, Jovita merasa kembali bersemangat dan siap untuk pulang ke rumah ayahnya untuk mengadu. Kediaman keluarga Dirgantara, lantai 2. Pamela bersandar dengan malas di jendela yang membentang dari lantai ke langit-langit dan melihat Jovita melenggang keluar. Keesokan harinya, pada tengah hari, seorang wanita tua dengan penampilan anggun dibantu turun dari mobil Hummer dan memasuki kediaman keluarga Dirgantara. Olivia melihat wanita tua itu dan menyapanya, "Nenek sudah datang. Saat menerima telepon darimu, nenek langsung memesan tiket pesawat untuk pagi ini." Nyonya Frida menatap cucunya dengan cemas, lalu menambahkan, "Olivia, sudah berapa lama kamu nggak ketemu nenek? Kenapa sepertinya kamu makin kurus?" Olivia mengeluh, "Nek, istri baru kakak membuatku menderita setelah dia datang kemari. Dia membuatku muntah-muntah sampai dirawat di rumah sakit." Nyonya Frida tampak tenang dan hangat, tetapi setelah mendengar itu, matanya yang tajam melotot tidak terima. "Aku ingin melihat menantu sehebat apa yang datang ke rumah ini, sampai berani menggertak cucu perempuanku yang berharga. Pelayan, panggilkan Pamela kemari." Olivia membantu Nyonya Frida duduk di sofa, meringkuk di samping neneknya dan berbicara dengan penuh perhatian. "Pamela pasti akan mati hari ini. Lihat saja apa yang akan dilakukan nenek padanya." Beberapa saat kemudian, Pamela dibawa turun oleh pelayan. "Apa kamu yang bernama Pamela?" Nyonya Frida menatapnya dari atas ke bawah. Pamela mengangguk, lalu menjawab, "Ya. Nyonya ingin bertemu denganku." Tatapan Nyonya Frida tidak ramah. "Aku dengar kamu menyiksa cucuku sampai masuk rumah sakit. Kenapa? Baru menjadi bagian dari keluarga ini, kamu pikir kamu adalah nyonya dari keluarga Dirgantara." Pamela menyimpulkan identitas wanita tua itu dan menebak-nebak bagaimana Olivia telah membalikkan permasalahan antara mereka berdua. Dia menjelaskan tanpa merendahkan diri, "Nyonya, apa Nyonya pernah mendengar pepatah yang mengatakan, jangan menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya? Kemarin, Nona Olivia menyiram air kotor ke tubuhku. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri dan membalas perbuatannya. Tindakanku nggak bisa dikatakan menyiksanya." Nyonya Frida memalingkan wajahnya untuk menatap cucunya, lalu mengatakan, "Olivia, apa itu benar?" Olivia menggelengkan kepalanya sambil berlinang air mata, "Nek, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia menuduhku. Ada banyak pelayan di rumah. Mereka semua bisa bersaksi untukku." Melihat kedipan mata Olivia, beberapa pelayan melangkah maju. "Saya bisa bersaksi bahwa Nona nggak bersikap seperti itu kepadanya. Saya juga bisa bersaksi. Saya juga." Tatapan lekat Nyonya Frida beralih ke Pamela. "Apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang?" Pamela memandang beberapa pelayan yang telah melangkah maju dan mengerutkan kening tanpa daya. Hanya orang-orang Olivia yang ada di sini. Dia tidak bisa mengelak. "Nyonya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalau Nyonya nggak percaya, nggak ada lagi yang bisa aku katakan." Nyonya Frida yang mendengar itu menimpali dengan suara berat. "Kamu nggak sadar dengan kesalahanmu. Sepertinya keluargamu nggak mengajarimu untuk bersikap baik. Jadi, keluarga Dirgantara yang akan melakukannya. Pelayan, bawakan peraturan keluarga Dirgantara dan suruh dia menyalinnya 100 kali. Jangan biarkan dia makan kalau belum selesai. Biarkan dia memahami aturan keluarga Dirgantara." Pamela kehabisan kata-kata. Kenapa nenek dan cucunya ini sama-sama suka membuatnya mengingat aturan? "Nenek, aku senang nenek ada di sini untuk menemaniku." Olivia membungkuk dengan bangga di hadapan Nyonya Frida dan mengambil sebuah kue kering dari meja di depannya. Setelah itu, dia mengatakan, "Nenek belum makan sejak turun dari pesawat, kan? Makanlah kue ini dulu. Aku akan ke dapur untuk menyiapkan makan siang kesukaan nenek." Pamela menghentikannya, "Tunggu. Nyonya nggak boleh makan itu." Olivia menimpali ketus, "Pamela, ini keluarga Dirgantara, apa yang nggak boleh dimakan oleh nenekku? Makan saja, Nek. Abaikan dia."
Nyonya Frida menggigit kue yang disuapi cucunya dan sudah terlambat bagi Pamela untuk menghentikannya. Olivia menatap Pamela dengan tatapan provokatif. Masih nggak pergi buat tulis aturan keluarga. Cepat tulis 100 kali. Saat itu, wajah Nyonya Frida tiba-tiba memucat. Matanya melotot. Dan mulutnya terbuka lebar, tidak bisa bernapas. Olivia terkejut. Nenek ada apa, Nek? Pamela melihat terjadi sesuatu pada Nyonya Frida dan dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa keadaannya. Olivia mendorongnya dengan kesal, lalu mengatakan, pergilah. Jangan sentuh nenek. Nyonya dalam bahaya, jangan menghalangi. Bahaya apa? Apa yang ingin kamu lakukan pada nenekku? Olivia berdiri di depannya dan terus mendorongnya, tidak membiarkan Pamela mendekat. Dalam keputusasaannya, Pamela menamparkan wajah Olivia, membuatnya tersungkur ke belakang. Segera setelah itu, Pamela menghampiri dan mengangkat Nyonya Frida ke atas sofa, memegang perutnya dan melompat ke atasnya tanpa menunda waktu 1 detik pun. Olivia beranjak dengan wajah yang ditutupi tangan. Melihat Pamela menyiksa neneknya, dia berteriak, Pamela gila. Dia akan membunuh nenek. Kenapa kalian diam saja? Cepat singkirkan dia. Anak buah keluarga Dirgantara mengepung Pamela, tetapi karena Nyonya Frida ada di tangannya, tidak ada yang berani melakukan apapun kepadanya. Jangan mendekat. Pamela mundur beberapa langkah, memeluk Nyonya Frida. Nyonya, cepat lepaskan Nyonya. Jangan macam-macam. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Ada apa ribut-ribut begini? Agam masuk dan tekanan udara pun menurun drastis. Olivia berhambur ke dalam pelukan Agam seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia mulai mengadu, Kak, selamatkan nenek. Nenek bisa meninggal di tangan Pamela. Alis Agam berkerut. Dia menatap Pamela yang bersama neneknya dan bertanya dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan? Pamela baru saja akan menjelaskan, tiba-tiba Olivia berkata, dia membuat nenek marah. Nenek menghukumnya untuk menulis peraturan keluarga, tapi dia nggak terima. Jadi, dia membalas dendam pada nenek. Kak, wanita ini gila, ceraikan dia sekarang juga. Agam mendorong Olivia ke samping dan menyerahkannya pada Ervin. Tatapan matanya yang berbahaya tertuju pada Pamela. Kalau kamu nggak mau mati, lepaskan nenekku sekarang juga. Pamela berkata, tunggu sebentar lagi. Agam makin tidak sabar, tunggu apa? Nyonya Frida mulai batuk-batuk. Pamela melepaskan Nyonya Frida dan orang-orang keluarga Dirgantara segera berkumpul untuk membantu melancarkan pernapasan Nyonya Frida. Sambil melihat neneknya batuk-batuk, Agam mencengkeram leher Pamela. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu pada nenekku? Aku, uhuk. Kaki Pamela tiba-tiba menggantung di udara, wajahnya sampai memerah. Dalam mata merah Agam, dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Bab 15. Wajah Pamela berubah menjadi sedikit pucat. Nyonya Frida yang berhasil menarik napas panjang berkata mendesak, Agam, cepat lepaskan. Barulah Agam melepaskan cengkeramannya, melempar Pamela ke samping dan menghampiri neneknya. Bagaimana keadaan nenek? Nyonya Frida melambaikan tangannya dengan napas sedikit terengah-engah, baru menjawab, nggak apa-apa. Barusan, anak itu menyelamatkanku karena tersedak. Ada biji kurma di lantai yang sudah aku muntahkan. Agam terkejut, menatap biji kurma yang teronggok di lantai, lalu menoleh ke arah Pamela. Dengan alis berkerut, Pamela yang dilempar ke lantai olehnya perlahan beranjak sambil menggosok-gosok lengannya yang terbentur. Kemudian, dia menghampiri Nyonya Frida dan menjelaskan. Nyonya, pagi ini aku membuat kue itu untukku sendiri. Biji kurmanya sengaja nggak aku buang karena aku lebih suka sedikit rasa pahit dari bijinya. Tapi, itu nggak cocok untuk dimakan oleh orang tua. Maaf karena sudah menyakiti Nyonya. Pamela membungkuk tulus, menegakkan badannya lagi dan menatap Agam. Paman, Pak Agam, akan lebih aman jika memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Puopua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan naik ke lantai atas menuju kamarnya. Agam memandangi punggung Pamela yang kurus dan ramping. Tatapan matanya sedikit rumit. Nyonya Frida sangat tertekan karena situasi ini. Dia dibantu masuk ke kamarnya dan tertidur. Sore harinya, dokter keluarga datang untuk memeriksa kondisi Nyonya Frida. Dokter mengukur tekanan darahnya sebelum memastikan kalau keadaannya baik-baik saja. Setelah dokter keluarga pergi, Nyonya Frida sudah mendapatkan kembali tenaganya. Dia berkata, Olivia, kamu keluar dulu. Ada yang ingin nenek sampaikan kepada kakakmu.
Olivia sedikit enggan dan ingin mendengarkan pembicaraan mereka, tetapi karena mendapat tatapan tegas dari Agam, dia akhirnya keluar dengan patuh. Tidak ada lagi orang ketiga di ruangan itu. Agam berjalan ke sisi tempat tidur, lalu mengatakan, "Nenek, apa masih ada yang nggak nyaman?" Nyonya Frida menatap cucunya yang tinggi, dingin dan tampan itu, lalu tersenyum penuh kasih, "Nenek baik-baik saja, Agam. Jangan khawatir. Syukurlah kalau nenek baik-baik saja." Nyonya Frida bertanya, "Agam, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Alistair?" "Cuma kebetulan." Nyonya Frida mengangguk pelan, lalu mengatakan, "Dia anak yang baik, aku menyukainya." Mata Agam menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dia menyipitkan matanya, lalu mengatakan, "Karena dia sudah menyelamatkan nyawa nenek." Sepertinya, sebelum dia kembali, neneknya telah menghukum gadis kecil itu. Namun, sekarang neneknya bilang kalau dia menyukainya. Nyonya Frida tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya. Anak itu sangat tenang. Dia nggak melawan ketika dihadapkan dengan tuduhanku. Dia nggak nangis dan memaki ketika disalahpahami. Dia bahkan menjelaskan dengan tenang dan meminta maaf kepadaku. Dia sangat dewasa. Aku menyukainya. Memang benar. Agam terdiam sambil memikirkan bagaimana dia hampir saja mematahkan leher gadis kecil itu karena marah. "Agam, kamu dan dia belum tidur bersama, kan?" Percakapan berubah begitu cepat, membuat wajah Agam berubah serius. Nyonya Frida menggoda, "Usiamu sudah hampir 30 tahun, apa yang memalukan dari hal itu?" "Agam, aku tahu kalau kamu menikah terburu-buru untuk memenuhi keinginan kakekmu yang keras kepala. Tapi, aku rasa kamu telah memilih istri yang baik. Pernikahan bukan permainan. Kalian berdua, hiduplah dengan baik." Agam tidak dalam posisi untuk menjelaskan apapun kepada neneknya. Nyonya Frida menambahkan, "Pada hari pernikahanmu, aku sedang berada di luar negeri bersama kakekmu yang sedang mempersiapkan operasinya dan nggak bisa datang. Hari ini aku akan menjadi saksi. Kalian berdua tidurlah bersama malam ini. Dengan begitu, setelah kakekmu sembuh dan kembali, dia bisa menimang cucu." Agam menjawab dengan wajah menunduk, "Nek, aku pikir hal semacam ini." Nyonya Frida mengerutkan kening, lalu mengatakan, "Kalau kamu nggak mau, nenek akan bilang kepada kakekmu kalau kamu hanya melakukan pernikahan palsu. Kamu tahu sifat kakekmu. Walaupun dia sudah selesai melakukan transplantasi, dia akan tetap marah dan bisa saja jatuh sakit lagi." Agam mengernyitkan alisnya, lalu mengatakan, "Nenek, aku akan meminta pelayan membawakan makan malam. Nenek bisa makan dan beristirahat dengan baik." Setelah itu, Agam berbalik dan keluar kamar. Nyonya Frida tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali mengatakan, "Jangan mengecewakanku. Aku akan memeriksa kamarmu nanti." Ketika Agam kembali ke kamar, dia melihat Pamela sedang duduk sendirian di depan meja komputernya, seperti sedang menulis sesuatu. Pamela bahkan tidak mendongak ketika Agam masuk. Agam berjalan ke belakang Pamela dan melihat ke bawah pada apa yang sedang ditulisnya. Dia bertanya, "Gadis kecil, kamu lagi ngerjain tugas kuliah?" Pamela menulis dengan penuh perhatian dan menjawab, "Menyalin aturan keluarga. Sekarang sudah abad ke-21 dan keluarga kalian masih memiliki peraturan tertulis di rumah. Cekak, luar biasa." Agam mengangkat tangan Pamela dan mengambil pulpennya, lalu mengatakan, "Nggak perlu disalin. Nggak ada yang bakal hukum kamu lagi." Pamela meregangkan tubuh, lalu menjawab, "Kalau begitu, aku akan pergi mandi, lalu tidur." Setelah mengalami yang namanya dicekik sampai hampir mati, Pamela memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Agam. Pria ini bisa mencekiknya sampai mati. Baginya, membunuh Pamela semudah membunuh semut. Bukannya Pamela takut padanya, dia hanya tidak merasa perlu untuk menciptakan kesulitan untuk situasi yang sudah sulit ini. 3 bulan ini dia mau bermain dengan aman di keluarga Dirgantara dan tidak mau mencari musuh. Dia akan mencoba untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan pria ini. Ketika waktu 3 bulan tiba, dia akan berkemas dan pergi dengan tenang. Pamela beranjak dan berjalan mengitari Agam untuk menjauh darinya sejauh mungkin, tetapi tiba-tiba lengannya dicengkeram. "Ah!" Dia mengernyitkan alisnya dan mengadu kesakitan. "Paman, apa yang kamu lakukan?" Agam menyipitkan matanya ke arahnya, lalu mengatakan, "Kamu masih bisa merasa sakit." Tangannya yang besar mencengkeram lengan Pamela tepat di bagian yang terluka. Ketika Agam melemparkannya hari ini, lengannya terbentur sudut meja dan terluka. Pamela berusaha untuk tidak membuat masalah lagi,
Tetapi pria ini malah yang mencari masalah dengannya. Pamela menjawab dan terlihat kesal, sakit juga karena kamu. Agam tertegun, melepaskan tangannya dan berkata dengan suara pelan, turunlah ke bawah dan minta dokter keluarga untuk merawat lukanya. Enggak perlu. Cuma tergores dan bukan luka serius. Pamela tidak ambil pusing. Dia menepis tangan Agam dan langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi. Saat keluar dari kamar mandi, dia sudah mengenakan piyama dan langsung berbaring di tempat tidur. Kemarilah. Suara pria itu terdengar tidak menyenangkan. Pamela menoleh dan melihat Agam yang tengah bersandar malas di sofa tunggal dengan sikap santai bak seorang kaisar. Pamela tak ingin menurutinya. Dia menjawab, kenapa? Dagu tampan pria itu terangkat, menunjuk kotak obat di meja pojok, lalu mengatakan, kasih obat. Pamela menjawab lugas, nggak perlu. Terima kasih. Agam menyipitkan matanya, lalu berkata dengan menatap tajam ke arahnya, kamu yang ke sini atau aku yang ke sana. Pamela menjadi kesal. Dia tidak ingin pria itu menghampiri sisi tempat tidurnya. Sambil mengertakkan gigi, dia beranjak dan berjalan mendekat, menyodorkan lengannya yang terluka. Lakukan dengan cepat. Awalnya Agam bermaksud agar gadis kecil itu mengobati lukanya sendiri dengan menggunakan kotak obat yang dibawakan pelayan. Namun, sepertinya dia salah mengartikan kalau Agam yang akan mengobatinya. Agam belum pernah melayani siapapun dan tidak akan pernah melayani siapapun. Agam membuka kotak peralatan medis. Dia membuka tutup botol yang berwarna merah, mengoleskan isi di dalamnya ke atas kapas dan mengoleskannya dengan lembut pada luka di lengan kecil gadis itu. Pamela sebenarnya sengaja menawarkan lengannya kepadanya. Dia melakukannya untuk melampiaskan kemarahannya. Namun, tidak disangka Agam benar-benar mengoleskan obat pada lukanya. Dia mengangkat alisnya, lalu mengatakan, Paman, apa kamu merasa bersalah kepadaku? Agam menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, hari ini, akulah yang nggak sengaja melukaimu. Jadi, aku yang harus bertanggung jawab. Mengenai nenekku, kamu nggak perlu menyimpan dendam kepadanya. Dia nggak akan lama di sini. Pamela tidak berpikir demikian, apa gunanya menyimpan dendam? Nenekmu bukan orang jahat. Agam menatapnya, lalu menjawab, kamu nggak menganggap dia jahat karena sudah menghukummu untuk menyalin aturan keluarga. Pamela menjawab sambil menatapnya tajam, apa orang jahat akan memberikan hukuman dengan menyalin aturan? Itu akan menjadi hukuman terberat yang bisa dipikirkan oleh orang baik. Semua orang jahat yang pernah kutemui sebelumnya akan. Pamela tidak melanjutkan perkataannya. Mata Agam menegang, lalu mengatakan, apa yang akan mereka lakukan? Mulut Pamela sempat keceplosan tadi. Dia merasa tidak perlu menceritakan pengalamannya pada seseorang yang tidak dia kenal dengan baik. Bukan apa-apa. Apa sudah selesai? Aku mau tidur kalau sudah selesai. Obat sudah dioleskan, tetapi Agam tidak melepaskan lengannya. Berpikir bahwa Agam masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, Pamela berkata dengan tegas, jangan khawatir, Paman. Aku berjanji padamu kalau aku akan patuh denganmu selama 3 bulan ini. Jadi, aku akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Adikmu mungkin sedikit menyebalkan, tapi nenekmu cuma nggak tahu masalah yang sebenarnya. Dia hanya ingin melindungi cucunya. Aku mengerti dan nggak akan marah. Mata Agam makin dalam saat dia menatap Pamela. Dia awalnya mengira gadis kecil ini sedikit seenaknya, tetapi sebenarnya dia cukup bijaksana. Dia juga manis. Bulu mata Pamela panjang, tebal dan lentik. Wajahnya masih muda, dengan sedikit lemak yang pas dan 2 lesung pipit di kedua pipinya. Agam tiba-tiba beranjak dan mengagetkan Pamela, Paman. Tangan panjang pria itu meraih ke bawah pinggangnya dan mengangkatnya tanpa peringatan. Pamela terkejut bukan main. Nadanya sedikit meninggi. Paman, apa yang kamu lakukan? Begitu Pamela bertanya, dia dilempar begitu saja ke tempat tidur. Agam melepas jasnya, menarik dasinya dan membuka kancing kemejanya dengan gerakan yang liar dan agresif. Pamela berniat bangun dan mencoba untuk menghindar, tetapi dia didorong oleh sepasang tangan besar pria itu sampai terjerembab lagi ke ranjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pamela melihat tenggorokan dan dada seorang pria dari jarak yang begitu dekat. Itu benar-benar sangat menggoda. Paman, jangan main-main. Sadarlah, jangan lupa kalau orang sepertiku nggak sesuai dengan seleramu. Kedua lengan Agam disandarkan di kedua sisi kepala kecil Pamela. Tatapannya yang seperti serigala. Lapar menjulang tinggi di atas Pamela, menatapnya dalam-dalam.
Bagaimana kalau aku mau mencoba sesuatu yang bukan seleraku? Tubuh kuat pria itu menekan Pamela tanpa sadar dan membuatnya hampir berteriak. Namun, mulutnya sudah dibungkam. Bab 16. Mata Pamela membelalak tidak mengerti. Dia melihat pria itu menekannya untuk melakukan push-up dengan satu tangan. Mulutnya ditutupi oleh tangan kasar Agam yang lain. Pria itu menyibak selimut, membuat selimut menutupi tubuh mereka berdua, menyisakan hanya kepala mereka yang terlihat. Keduanya saling berhadapan dalam jarak yang dekat, tampak seolah-olah mereka sedang. Pamela sedikit terkesima dengan gerakan yang sangat menggoda ini. Tanpa bisa menahan diri, dia menepis tangan besar pria itu. Paman, kamu. Agam mendorong tubuhnya ke atas hingga mencapai posisi tengkurap dan mendekat ke telinganya, membisikkan sebuah peringatan, gadis kecil, bukankah kamu bilang akan menyelesaikan 3 bulan ini dengan penuh dedikasi? Sekarang, ini juga sesuatu yang harus kamu kerjakan. Jangan bergerak. Pamela terdiam, kemudian dia menyadari adanya pergerakan di pintu masuk kamar. Nyonya Frida mendorong pintu hingga membuka sedikit celah dan mengawasi secara diam-diam. Begitu rupanya, kesadaran Pamela mulai muncul. Dia bertanya dengan berbisik pelan, apa paman ingin aku meneriakkan atau menyerukan sesuatu? Agam terhenti sejenak. Matanya yang tampan menyipit, lalu bibirnya bergerak pelan, kamu bisa. Mata Pamela menunjukkan keyakinan yang dalam. Mata Agam diwarnai dengan cibiran, cobalah. Pamela menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berteriak, ayo, ayo. Semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keceriaan di mata Agam sirna saat itu juga. Dahinya mengernyit. Dia menutup mulut Pamela lagi dengan cengkeraman maut. Pamela mengerutkan kening. Suara itu terdengar seolah-olah dia sedang menahan suaranya. Karena tidak berani berteriak terlalu keras. Pintu kamar itu menyempit sedikit hingga akhirnya tertutup. Nyonya Frida tersenyum puas, berbalik dan pergi. Pamela sekali lagi melepaskan tangan pria itu dan berkata kesal, nenekmu sudah pergi. Sekarang paman bisa bangun. Agam mengangkat selimutnya dan bangkit dengan cepat, mengambil kemeja yang baru saja dia lepaskan dan memakainya kembali. Pamela duduk dan bersandar di tempat tidur, lalu berucap santai, paman masih mempertahankan perut berotot di usia paman yang sekarang. Cukup disiplin juga rupanya. Punggung Agam menegang, di usiaku. Dalam benak gadis kecil ini, sebenarnya berapa banyak dia menggambarkan umur Agam. Gadis kecil, kalau kamu melihatnya lagi, aku akan berpikir kalau kamu menginginkan otot perutku yang menggoda ini. Pamela menyeka mulutnya, lalu menjawab, aku cuma menikmati sispek perkasa paman saja. Selain itu, paman bukan tipe pria yang aku sukai. Benarkah? Agam berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk menekan dagu Pamela. Dia berkata pelan, tipe seperti apa yang kamu suka? Pamela terpaksa mendongakkan wajahnya ke atas, lalu menjawab, pria yang manis, yang baik. Penurut dan memanggilku kakak. Agam tertawa menghina, apa kamu masih menyebut itu pria? Pamela yang mendengar itu jadi kesal, kalau begitu, seperti apa tipemu, paman? Agam tidak menjawab. Pamela mengangkat alisnya, biar ku tebak. Apa kamu suka wanita seksi? Agam menatapnya dari sudut matanya dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, baru menjawab, intinya bukan gadis kecil sepertimu yang meneriakkan semangat di tempat tidur. Setelah itu, dia melepaskan dagu Pamela dan berbalik ke arah kamar mandi. Pamela mengernyitkan alisnya. Nyonya Frida ada di rumah dan pria tua itu pasti akan tidur di kamarnya malam ini. Meskipun Pamela tahu Agam tidak tertarik padanya, tetap saja rasanya canggung untuk menghabiskan malam di kamar yang sama dengannya. Ketika Agam keluar dari kamar mandi, Pamela sudah tertidur. Layar ponsel di tangannya masih menyala, menunjukkan sudah setengah jalan di sebuah permainan. Dia saja masih seperti anak kecil yang belum disapih, tetapi menginginkan pria manis dan memanggilnya kakak. Tidak tahu diri, Agam menyipitkan matanya yang tampan, berjalan mendekat dan mengambil ponselnya. Dia menekan kunci layar dan melemparkan ponsel itu ke tempat tidur. Dia tidak ingin peduli dengan Pamela, tetapi demi gadis kecil yang telah dia sakiti hari ini, dia membantunya memakai selimut. Setelah itu, Agam berbalik ke sofa. Ketika Pamela terbangun keesokan harinya, Agam sudah tidak ada di kamar. Karena sudah tidak perlu pergi bekerja, Pamela tidak perlu bangun pagi untuk bekerja. Dia bersandar malas di tempat tidur dan memainkan ponselnya. Tiba-tiba, sebuah pesan datang dari teman lainnya, Marlon Ganendra. Bos,
kita sudah menemukan lukisan asli karya pelukis Bernice. Lokasi rumah lelang Sander. Cepat kemari. Mata Pamela terpejam. Detik berikutnya, dia segera bangun dari tempat tidur dan langsung pergi mandi. Saat turun ke lantai bawah dan bersiap untuk keluar, dia bertemu dengan Nyonya Frida yang baru saja keluar dari dapur. Pamela menyapa dengan sopan, "Selamat pagi, Nyonya." Nyonya Frida mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada tidak senang, "Kamu ini. Panggil nenek saja." Nenek Frida memperlakukannya dengan sikap yang berbeda dari kemarin. Pamela menurut dan mengubah panggilannya, "Nenek." "Ya, panggil nenek saja biar kelihatan akrab." Nyonya Frida tersenyum dan menariknya untuk duduk. "Ayo, coba sarapan yang nenek buat untukmu." Para pelayan di keluarga Dirgantara terkejut karena Nyonya Frida memasak untuk nyonya muda yang baru saja menikah dengan cucunya. Pamela sedang terburu-buru, tetapi tidak bisa menolak kebaikan hati nenek Frida. Jadi, dia mengambil apa yang dibuatkan Nyonya Frida, lalu memakannya. "Terima kasih, Nek. Ini enak sekali." Nyonya Frida memperhatikan dengan senyum terkembang saat Pamela makan. "Makan yang banyak kalau kamu suka. Bubur itu penuh dengan tonik yang baik untuk merangsang kehamilan." Orang tua itu sepertinya sangat menantikan kehadiran cucunya. Pada saat itu, Olivia turun ke bawah sambil menguap, "Selamat pagi, Nek." Ekspresi Nyonya Frida tiba-tiba berubah menjadi serius, lalu menegur, "Olivia, pas sekali kamu datang. Cepat kemari dan minta maaf pada kakak iparmu." Olivia terdiam, menatap Nyonya Frida tidak habis pikir. "Nenek ingin aku minta maaf padanya. Dia itu orang yang menyiksaku." Nyonya Frida memarahinya. "Olivia, nggak cuma pelayanmu saja yang bekerja di rumah ini. Ada pelayan lama dan mereka punya mata. Nenek sudah memeriksanya. Memang kamu yang pertama kali menyiram Pamela dengan air kotor. Pamela cuma memberikan perlawanan atas tindakannya kepadamu." Pamela menyantap buburnya dengan tenang. Tatapannya beralih menatap Olivia yang terlihat kesal. Nyonya Frida menyeret Olivia mendekati Pamela, lalu mengatakan, "Minta maaf sekarang. Jangan membuat nenek kecewa." Olivia tidak terima, tetapi tidak berani membantah neneknya. "Ya, aku minta maaf." "Ya, enggak apa-apa." Pamela tersenyum tipis, meletakkan mangkuk buburnya yang sudah kosong dan beranjak. Kemudian, dia mengatakan, "Nek, ada yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu." Nyonya Frida mengangguk mengiyakan, "Ya, hati-hati di jalan." Setelah Pamela pergi, Olivia menangis pasrah. "Nenek, kenapa nenek cuma peduli sama Pamela? Kenapa nenek nggak memperhatikanku lagi, Hicks?" Nyonya Frida menceramahinya dengan tegas, "Siapapun yang menurut nenek baik, nenek pasti akan baik kepadanya. Dia itu kakak iparmu. Jangan panggil dia cuma nama saja." Olivia masih tidak terima dengan sikap neneknya. "Kakak saja nggak suka sama dia. Kakak cuma mau nikah sama Kak." Nyonya Frida menyela perkataannya dan memarahinya, "Diam. Jangan pernah menyebut-nyebut perempuan yang dari keluarga Kalana itu lagi." Olivia jarang sekali melihat neneknya semarah ini. Dia langsung menutup mulutnya dengan patuh. Rumah lelang Sander. Marlon Ganendra, presidir perusahaan Fasan berjalan di belakang Pamela dan menjelaskan situasi saat ini. "Bos, ini angsa dan musim gugur. Karya asli Berenice. Karya ini dibawa ke sini oleh pengusaha asing untuk dilelang, dengan harga mulai dari 10 miliar. Berenice adalah nama pena ibu kandung Pamela. Selama bertahun-tahun, semua orang mengatakan bahwa ibunya sudah tidak ada. Namun, Pamela tidak menemukan surat kematian ibunya. Tanpa petunjuk lain yang bisa dia gunakan untuk menemukan keberadaan ibunya, dia hanya bisa memulai dengan memeriksa karya-karya ibunya yang tersebar di seluruh dunia." Pamela bertanya, "Marlon, kira-kira berapa banyak uang yang kita punya di rekening?" Marlon menjawab, "Uang yang kita miliki hampir 100 miliar. Sisanya sudah terbagi untuk beberapa proyek. Jumlah itu sudah cukup." Pamela baru saja akan masuk ke dalam rumah lelang, tetapi tiba-tiba melihat mobil Agam melintas. "Apa yang dilakukan paman aneh itu di sini?" Bab 17. "Bos, kenapa nggak masuk ke dalam?" Marlon bertanya karena melihat Pamela berhenti. Pamela diam di tempat, lalu melihat Agam keluar dari mobilnya untuk berjalan masuk ke dalam rumah lelang Sander. Dia menjawab sambil mengerutkan kening, "Aku melihat orang yang nggak ingin aku temui. Kita masuk nanti saja." Marlon mengikuti arah pandangan Pamela. "Itu sepertinya Agam Dirgantara. Bos, kamu mengenalnya?" Pamela menjawab dengan kesal, "Nggak kenal." Tempat lelang dibagi menjadi 2 tingkat. Lantai dasar untuk pembeli umum,
sedangkan lantai 2 diperuntukkan bagi pembeli VIP yang tidak ingin menunjukkan wajah mereka. Ruang VIP ini memiliki privasi yang sangat baik. Setiap ruang dibedakan dengan nomor pintu yang ada di depan ruangan. Agam berada di ruang 1. Pamela berada di ruang 7. Setelah pelelangan dimulai dengan melelang beberapa barang antik yang biasa-biasa, tungku perunggu sebagai barang lelang yang menjadi daya tarik utama penjualan mulai dipajang. Setelah juru lelang dengan profesional memperkenalkan latar belakang dan nilai koleksi dari tungku perunggu tersebut, dia mengumumkan bahwa penawaran akan dimulai dari 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, 60 miliar. Pada akhirnya, perunggu dimenangkan oleh pembeli misterius di ruang 1 dengan harga 260 miliar. Angka ini membuat para hadirin tercengang. Di ruang 7, Pamela bersandar malas di sofa. Ternyata paman aneh itu datang untuk membeli tungku perunggu. Perunggu sudah didapatkan, jadi tidak ada lagi barang lelang yang akan menarik minatnya. Paman aneh itu akan segera pergi, kan? Barang lelang berikutnya adalah lukisan, angsa dan musim gugur, karya Anumerta dari pelukis Berenice. Harga dimulai dari 10 miliar. Tiba juga barang lelang yang Pamela inginkan. Peserta lelang nomor 3, 12 miliar. Peserta lelang nomor 11, 14 miliar. 15 miliar untuk peserta nomor 5. Pamela mengangkat dagunya, memberi isyarat agar Marlon mulai menaikkan tawarannya. Peserta lelang nomor 7, langsung menawar dengan harga 20 miliar. Semua orang di tempat lelang kembali tersentak. Harga yang ditawarkan oleh peserta lelang di ruang 7 benar-benar sangat tinggi. Juru lelang mulai menghitung, untuk harga 20 miliar. 1, 2, 3. Ketika juru lelang mau mengetuk palu, peserta di ruang nomor 7, Ervin tiba-tiba mengangkat papannya. Juru lelang terdiam dan berkata dengan senang, peserta lelang di ruang 1 menawarkan 40 miliar. Ruangan itu kembali heboh dengan jumlah yang disebutkan. Tawaran dinaikkan menjadi 40 miliar. Apakah peserta lelang ruang 1 akan bertarung dengan peserta lelang ruang 7? Pamela mengerutkan kening, bertanya-tanya kenapa paman aneh itu masih belum pergi. Marlon juga menjawab dengan nada tidak senang, sial, apa yang Tuan Agam lakukan? Apa dia berniat memamerkan kekayaannya? Pamela berkata dengan tenang, Marlon, lanjutkan. Ya, bos. Ruang 7 menawarkan harga 50 miliar. Ada yang memberikan penawaran lebih. Ruang 1 menawarkan harga 60 miliar. Ruang 7 80 miliar. Ruang 1 100 miliar. 100 miliar satu sekali, 100 mata Pamela mengerjap. Masalahnya sekarang adalah, dia tidak punya uang yang cukup untuk menaikkan penawarannya. Marlon mengusulkan, bos, lukisan ini sangat penting untukmu. Kita bisa menggunakan uang proyek dulu. Pamela mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Enggak, kita nggak bisa membiarkan rantai uang perusahaan terputus cuma karena masalah pribadiku. Aku akan cari cara lain untuk mendapatkan lukisan itu. Untuk sekarang, kita berikan pada paman itu saja. Marlon juga tidak berdaya. Juru lelang mengetuk palu dan mengumumkan bahwa peserta lelang ruang 1 telah memenangkan lukisan, angsa dan musim gugur, dengan penawaran sebesar 100 miliar. Semua orang terkejut. Peserta lelang ruang 1 mengeluarkan 100 miliar hanya untuk sebuah lukisan yang nilainya jauh berkali-kali lipat dari harga awal. Orang kaya memang selalu bisa bertindak seenaknya. Namun, Pamela merenungkan fakta bahwa ibunya hanya melukis di waktu luangnya dengan nama Berenice. Dia memang seorang pelukis yang terkenal, tetapi tidak terlalu populer. Karyanya juga tidak dikenal luas. Agam bersedia membeli lukisan, angsa dan musim gugur, dengan harga 100 miliar. Apa dia memiliki hubungan dengan ibu? Atau apakah dia mengenal ibunya? Permisi. Dua pelayan cantik dari tempat lelang itu masuk untuk menyajikan makanan dan minuman penutup. Salah satu pelayan tiba-tiba berseru, Pamela, kok kamu ada di sini? Kamu pikir kamu layak untuk duduk di sini? Pamela mendongak dan melihat kalau orang yang berbicara adalah Bianca. Dia dipecat oleh perusahaan Quentin dan datang ke tempat lelang ini sebagai pelayan. Bianca menatap Pamela dengan kaget. Tatapannya beralih kepada Marlon, pemuda tampan yang duduk di sebelahnya dan mengenakan setelan jas bermerek. Dia mengertakkan gigi karena cemburu. Hebat kamu Pamela. Kamu membuatku kehilangan pekerjaan, sekarang kamu malah menjalani kehidupan senang bersama orang kaya. Suaranya begitu nyaring, keras dan antusias sampai seluruh orang di ruang lelang ini bisa mendengarnya. Di sisi lain,
Agam yang di ruang satu hendak pergi langsung menghentikan langkah kakinya ketika mendengar suara itu. Tatapannya yang dingin dan tajam menyapu ke arah ruang 7. Kemarin Bianca melamar pekerjaan di sini dan hari ini masih dalam masa percobaan. Namun, dia bersikap kasar kepada pelanggan VIP sampai mengusik semua orang di pelelangan. Tentu saja hal ini berdampak sangat buruk terhadap pekerjaannya. Manajer tempat lelang ini bergegas ke ruang 7 diikuti satpam. Mereka menarik Bianca keluar, sementara dia sendiri meminta maaf kepada peserta lelang di ruang 1. Bianca tahu bahwa pekerjaannya mungkin akan hilang lagi. Ketika dia dibawa pergi oleh satpam, dia berteriak dengan marah, "Pamela sialan. Kamu membuatku kehilangan pekerjaan lagi. Cepat atau lambat, kamu akan dicampakkan oleh pria yang sudah bosan bermain-main denganmu." Jalang. Tidak salah dengar, kok, memang ada orang yang memanggil nama Pamela. Gadis itu ada di sini. Dia adalah peserta lelang yang berada di ruang 7. Agam menyipitkan mata yang memancarkan aura bahaya, lalu berbalik dan melangkah menuju ruang 7. Marlon mengantar pergi manajer yang datang dan meminta maaf. Dia hendak menutup pintu, tiba-tiba sosok tinggi dan tegap Agam muncul di depan ruang 7. Pamela ada di sini. Agam menatap Marlon dengan tatapan tidak bersahabat. Marlon terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. "Ada apa kamu mencarinya?" Agam menyipitkan matanya yang tampan dan menimpali dengan suara dingin, "Suruh dia keluar." Marlon tidak ragu-ragu, menoleh ke dalam ruangan dan mengatakan, "Keluarlah. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Tak lama kemudian, seorang gadis yang mengenakan pakaian terusan keluar dari ruang 7 dan menatap Agam. Dia bertanya curiga, "Tuan mencari saya?" Agam menatap wanita asing di depannya sambil mengerutkan alisnya. "Namamu Pamela?" Pelayan itu berkata, "Tuan, nama saya Pamelan." Milan. Pamelan. Tatapan Agam berubah menjadi dingin tanpa menunjukkan rasa tertarik. Dia menengadahkan kepalanya untuk melihat Marlon, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata lirih, "Maaf sudah mengganggu." Setelah itu, Agam pergi dengan Ervin yang mengikuti di belakangnya dengan sikap hormat. Melihat Agam berjalan pergi, Marlon mengeluarkan sebuah kartu belanja platinum merek ternama dari dompetnya dan memberikannya kepada gadis yang dipanggil Pamelan itu. "Bagus. Ganti namamu. Ingat, mulai sekarang namamu adalah Pamelan." "Mengerti. Terima kasih, Tuan Marlon." Pelayan itu sangat senang ketika menerima kartu belanja. Setelah itu, dia pergi dengan patuh. Marlon kembali ke ruang 7. Dia sudah pergi. "Bos, kok bisa kenal Agam? Kenapa menghindarinya?" Pamela berkata dengan ekspresi tegang, "Bukan apa-apa. Beberapa hari lalu, aku menikah dengannya." Marlon yang baru menyesap kopi langsung menyemburkannya. Bos. Apa katamu?" Pamela mengerutkan keningnya dan menceritakan secara singkat tentang masalah yang menimpanya kepada Marlon. Marlon terkejut. Dia menimpali dengan raut wajah muram, "Jadi, apa kamu berhasil mendapatkan tuan muda nomor 1 di kota Marilla saat malam pernikahan?" "Kudengar pria tua sangat pandai memanjakan wanitanya." Pamela menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menjawab, "Kamu mau dihajar?" "Bukan lelucon jika bos ingin menghajar seseorang." "Jadi," Marlon bergegas pergi, "Bos, aku mau ke toilet." Pamela pun beranjak dan pergi ke toilet bersamanya. Dia mencuci tangannya di wastafel toilet sambil menunggu Marlon keluar. Saat menatap cermin, ekspresi Pamela berubah kaku. Di cermin, Agam berdiri di belakangnya dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana. Tidak ada rasa senang atau marah yang terlihat di wajahnya. Sebelumnya Pamela bisa menghindar, tetapi kali ini tidak bisa menghindar lagi. Agam berjalan perlahan ke arahnya. Tinggi badannya saat ini benar-benar membuatnya terlihat menjulang tinggi di atasnya. Tatapannya penuh kecurigaan akan identitas Pamela. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lidah Pamela keluh. Pada saat itu, Marlon perlahan keluar dari kamar mandi pria. "Bos, makin dipikir makin bikin marah saja. Lukisan dunia macam apa yang nggak bisa didapatkan Agam? Kenapa malah merebut angsa dan musim gugur dari kita?" Dia benar-benar menyebalkan. Kata-kata terakhirnya terhenti dengan tiba-tiba. Itu karena dia melihat Agam berdiri di depan Pamela. Agam menoleh untuk melihat Marlon, kemudian tatapannya kembali pada Pamela. Dia menatapnya lekat dengan mata yang disipitkan. "Bos." Bab 18. Pamela menoleh ke arah Marlon dan menggerakkan alisnya pelan. Mereka sudah kenal lama,
jadi dia bisa paham dengan apa yang dimaksud bosnya. Dia berdeham, mengangkat tangannya untuk membenarkan letak headset Bluetooth yang biasa dia kenakan di telinga kirinya, lalu berjalan melewati Agam dan Pamela dengan tenang. Suaranya sengaja direndahkan, berpura-pura seperti tengah menelepon. Bos, malu banget deh. Aku baru memarahi Agam, malah didengar olehnya. Dialah yang merebut lukisan yang kamu sukai. Sudahlah, masih banyak lukisan lain milik Berenice selain angsa dan musim gugur. Kita bisa membeli yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Marlon benar-benar sudah berjalan jauh. Pamela menatap Agam dengan mata melotot, lalu mengangkat alisnya dengan ekspresi polos. Paman, pria itu sepertinya memarahimu. Mata Agam menyipit ke arah Pamela, lalu bertanya dengan tatapan penuh tanya, kalian nggak kenal. Pamela menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, nggak kenal. Paman, apa kamu kenal pria itu? Kenapa dia memakimu? Mata Agam yang menatap Pamela tiba-tiba menyipit. Dia kembali mengajukan pertanyaan yang sama, kamu belum jawab, kenapa kamu ada di sini? Pamela pura-pura menghela napas dengan kesal. Gara-gara paman aku dipecat dari perusahaan Quentin. Aku dengar ada lowongan kerja untuk juru lelang hari ini. Jadi, aku mengirim surat lamaranku dan datang ke sini untuk wawancara. Agam masih tidak percaya. Sudah dapat tawaran. Pamela menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat bahu sambil merentangkan tangannya. Belum. Mereka butuh orang yang punya pengalaman setidaknya 3 tahun. Aku nggak sesuai kriteria mereka. Agam menatapnya dan melihat bahwa Pamela malah terlihat seperti bocah sekolah. Kalau dia menjadi juru lelang, peserta lelang mungkin mengira kalau dia menjual perlengkapan sekolah. Pamela menoleh dan bertanya kepadanya, Paman, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek mengincar tungku perunggu dan aku datang untuk menawarnya. Oh, Paman berbakti sekali. Cucu yang baik. Alis Agam berkerut, entah kenapa dia merasa kalau gadis ini seperti sedang memarahinya. Pada saat itu, ponsel Agam berdering. Agam mengangkat panggilan itu, alisnya berkerut. Dia menutup telepon setelah mengiyakan. Pria itu menatap Pamela dengan tatapan penuh perhatian. Mau kemana lagi setelah ini? Pamela menjawab dengan acuh, aku mau pulang, terus melempar lamaranku, loh. Tangan Agam yang besar dan kasar menepuk-nepuk kepalanya. Dia sedikit membungkuk, bahkan nada bicaranya pun pelan. Nak, ikutlah dengan Paman. Paman akan memberimu pekerjaan. Apa? Pamela terkejut. Sebelum Pamela sempat mempertimbangkan penawarannya, pergelangan tangannya dicengkeram oleh pria itu dan langsung dibawa pergi. Manor Sinar Rembulan. Ini kedua kalinya Pamela datang ke tempat ini. Pertama kali, dia datang kemari ketika dipaksa Agam untuk bertunangan. Pamela melihat-lihat dekorasi, bunga, karpet merah, pita, balon. Pamela terkejut dan ketakutan. Paman, apa lagi yang mau kamu lakukan? Paman gak akan mengadakan pernikahan ala barat, kan? Agam menatapnya sekilas, lalu menjawab, kenapa? Sesuka itu menikah denganku. Kamu ingin pernikahan ala barat. Pamela memutar matanya jengah. Dia berniat memaki, tetapi tiba-tiba terdengar suara seseorang. Paman, dia menoleh ke arah suara itu. Di sana, terlihat ada seorang wanita cantik yang mengenakan gaun pengantin, tengah berlari menghampiri Agam dengan roknya yang tersingkap. Dia bertanya dengan cemas, Paman, mana orang yang aku minta? Agam mengangkat tangannya dan membawa Pamela ke samping gadis bergaun pengantin itu. Bagaimana dengannya? Gadis bergaun pengantin itu menatap Pamela dan mengedipkan matanya beberapa kali. Pamela merasa seperti dijual. Dia menyilangkan tangannya di dada, lalu mengatakan, apa yang kamu inginkan? Gadis yang mengenakan pakaian pengantin itu menatap Pamela. Dengan cemberut, terlihat tidak senang. Cantik sekali. Paman, kamu bawa pengiring pengantin yang jauh lebih cantik dariku. Dia bisa mencuri pusat perhatianku. Ah! Gam melirik Pamela dan tersenyum dingin. Lalu, dia menimpali, dia cantik. Sejak kapan matamu rabun dan gak bilang sama pamanmu ini? Atsila kehabisan kata-kata. Pamela memelototi Agam dengan marah. Dia sepertinya sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 19. Gadis yang mengenakan gaun pengantin itu adalah keponakan Agam yang akan menikah hari ini. Dia membutuhkan pengiring pengantin, jadi, paman aneh ini membawanya kemari. Pamela tidak bisa menahan diri lagi dan berkata, Paman, dasar nggak tahu adat. Pengiring pengantin harus gadis yang belum menikah. Dia itu keponakanmu dan aku istrimu. Mana ada pengiring pengantin lebih tua dari pengantinnya?
Alis Agam menunduk. Apa? Dia tidak tahu adat. Namun, pengantin wanita itu terkejut, lalu mengatakan, "Oh, jadi kamu bibiku." Bibi. Pamela merasa sedikit tidak nyaman dengan panggilan ini. Gadis yang mengenakan pakaian pengantin itu menggenggam tangan Pamela dengan antusias, lalu memperkenalkan diri sambil tersenyum. "Halo, Bibi. Namaku Atsila Andonis. Agam adalah paman kandungku." "Itu, sudahlah. Rombongan pengiring pengantinku terjebak macet di jalan. Aku harus mencari pengganti untuk melakukan penyelamatan dadakan, jadi nggak perlu mikirin adat atau apapun itu." Pamela mengangguk mengerti. "Oh, begitu rupanya. Bibi, ayo ke dalam. Ganti baju dulu." Baju pengiring pengantinnya ada di dalam. Atsila menarik Pamela menuju ruang ganti. Pamela berbalik dan menatap tajam Agam. Pria ini bilang akan memberinya pekerjaan, tetapi ternyata dia datang untuk menjadi pengiring pengantin. Melihat wajah kecil Pamela yang marah, bibir tipis Agam sedikit tertarik membentuk senyum tipis. Menyenangkan sekali bisa menggoda gadis kecil itu sesekali. Derry muncul dengan segelas sampahnya di tangan dan meletakkan tangannya di bahu temannya ini. Dia menyeletuk santai, "Agam, apa yang kamu lihat?" Agam menoleh ke belakang, menjawab, "Bukan apa-apa." "Ayo, Erik ada di sana. Ke sana saja." "Ya, di dalam ruang ganti." Atsila menunjuk ke arah gaun-gaun yang tergantung di rak, lalu mengatakan, "Ini 4 gaun pengiring pengantin yang aku siapkan. Bibi, pilih saja yang kamu suka." Pamela selalu spontan dalam memilih pakaian, jadi dia memilih yang paling luar dengan asal. "Yang ini saja." Atsila menjawab sambil tersenyum, "Iya. Bibi, ganti dulu saja di sini. Aku keluar dulu, mau lihat apa ketiga pengiring pengantin lainnya sudah datang. Atau belum." Pamela masuk ke ruang ganti untuk berganti gaun pengiring pengantin yang sudah di tangannya. Gaun itu adalah gaun halter berwarna biru aqua dengan sedikit kerutan, yang membuatnya terlihat lebih bersih dan putih, seperti peri. Pamela duduk di sofa di ruang ganti menunggu Atsila kembali. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan yang belum dibaca dari Marlon, lalu membalasnya. "Atsila." Tiba-tiba seseorang masuk ke ruang ganti. Pamela mendongak dan menatap pria itu. Keduanya saling bersitatap untuk beberapa saat. Pamela berkata, "Atsila keluar." Pria itu menatapnya heran, lalu bertanya, "Kamu? Sesuatu yang buruk selalu datang tidak tepat pada waktunya." Atsila kebetulan kembali. "Leroy, kenapa di sini?" Leroy Maithias menoleh ke arah Atsila, menjawab sambil tersenyum lembut, "Aku mau lihat persiapanmu. Apa pengiring pengantinnya sudah datang semua?" Atsila meyakinkannya, "Tenang saja. Itu masalah kecil." "Baiklah." Leroy mengangguk, lalu menoleh ke arah Pamela, bertanya, "Oh ya, siapa ini?" Atsila tersenyum, menarik Pamela mendekat dan memperkenalkannya, "Dia pengiring pengantin yang dibawa paman. Dia cantik, kan?" "Ya." Leroy mengulurkan tangannya kepada Pamela, menyapanya, "Halo, terima kasih sudah datang membantu kami hari ini." Leroy adalah calon pengantin pria yang akan menikah dengan Atsila, seorang pria yang sangat tampan dan sopan. Entah bagaimana, Pamela merasa Leroy terlihat tidak asing, tetapi dia tidak ingat di mana pernah melihatnya. Tidak ingin dianggap tidak sopan, Pamela menjabat tangannya dan menjawab, "Ya." "Nggak masalah." Leroy menjabat tangannya dan tersenyum. Seharusnya jabat tangan itu menjadi jabat tangan singkat, tetapi Leroy menggenggamnya dengan erat. Ibu jarinya mengusap telapak tangan Pamela dengan sengaja. Pamela menatap Leroy sambil mengerutkan alisnya. Cerita bersambung.